warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulinda Aryani dari Prodi Sarjana Kebidanan. Di sini Bu, saya akan merangkum materi apa saja yang pernah Ibu ajarkan kepada kami, termasuk saya. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya ingat terlebih dahulu. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang mamae. Mamae adalah kelenjar yang terletak di fase seperti alik, di atas otot dada, di bawah kulit. Fungsi dari mamae sendiri itu untuk memproduksi ASI atau susu untuk asupan nutrisi bayi. Baru di atas tulang iga ada otot polos. Lebar payudara berada di tulang iga kedua sampai tulang iga ketujuh. Lalu besar normal payudara wanita itu 200 gram. Besar payudara wanita saat hamil 600 gram, pada saat menyusui 800 gram. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alveolus. Alveolus yang dilapisi oleh sel mioepitel. Nah, di situ ada lobus yang berisikan alveolus itu berwarna ungu. Lalu ada ductus lactiferus itu berwarna kuning yang garis. Lalu ada sinus lactiferus itu saluran di bawah areola, itu cabang-cabang dekat lobus. Baru ada bagian yang membesar di mamae, itu namanya corpus. Bagian yang kehitaman di mamae itu namanya areola. Lalu ada papilia itu puting susu. Nah, di dalam papilia itu memproduksi minyak. Lalu orang dewasa yang sudah pubertas akan mengalami pembesaran atau pembengkakan di payudara. Nah, itu tuh karena hormon estrogen dan progesteron yang mengalami peningkatan atau LH dan FSH. Selanjutnya, ketika sehabis melahirkan, hormon yang paling aktif atau bekerja adalah hormon prolaktin dan hormon oksitosin, di mana hipofisis anterior hormon prolaktin memproduksi ASI di bagian alveoli, sedangkan hipofisis posterior hormon oksitosin mengeluarkan ASI dan menyalurkan ASI melalui ductus lactiferus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang HIS. HIS adalah kekuatan kontraksi uterus pada otot-otot polos rahim yang bekerja dengan baik dan sempurna. Di situ ada HIS pendahuluan. HIS pendahuluan itu kontraksi pada uterus tidak berlangsung lama, hanya sebentar, datang tidak teratur, nyeri abdomen tidak tembus ke belakang. Baru ada HIS sebenarnya atau asli, kontraksi pada uterus yang berlangsung lama, semakin sering dan teratur, nyeri abdomen tembus sampai ke belakang. Lalu selanjutnya di sini tuh ada hipertonik atau titania uteri. Di sini HIS-nya tuh bermasalah atau HIS-nya tuh berlebihan, lebih dari 40 detik. Lalu ada hipotonik atau inersia uteri. Di sini HIS-nya juga bermasalah, tapi HIS-nya tuh berkurang atau di bawah 40 detik. Lalu ada HIS normal. HIS normal itu hitungannya 35 sampai 40 detik. Nah, di sini ada HIS persalinan normal. HIS persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan 37 sampai 42 minggu, lahir dengan spontan tanpa komplikasi, lahir dengan pervaginaan tanpa robekan. Lalu yang keluar duluan ubun-ubun kecilnya atau oksiput. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis persalinan. Jenis persalinan ada 3. Persalinan normal, dia pervaginaan, persalinan buatan, vakum, forceps, SC. Persalinan anjuran, injeksi oksitosin sama pecah ketuban. Baru ada abortus atau aborsi yang tidak bertahan sebelum bulannya, itu 20 sampai 22 minggu. Baru ada prematur 22 sampai 36 minggu, itu belum cukup bulan. Baru ada matur 37 sampai 42, itu sudah cukup bulan.
Baru ada postmatur 42 minggu atau lewat bulan. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang pertama ada power itu kekuatan dari ibu. Yang kedua ada passage itu jalan lahir janin. Yang ketiga passenger, itu janin, plasenta, air ketuban. Yang keempat psikis itu gangguan hormon kortisol pada ibu sehingga menyebabkan stres pada ibu. Terus yang kelima ada penolong dari tenaga medis. Terus ada 7 mekanisme persalinan. Yang pertama engagement itu dimana sutura sagittalis janin berada di sumbu jalan lahir. Yang kedua ada addition itu penurunan yang terjadi akibat His yang sangat kuat. Di situ ada asinclitismus anterior, itu berada di kepala bayi, berada di promontorium. Asinclitismus posterior, itu kepala janin ada di simpis pubis. Terus yang ketiga ada flexion, di mana dagu menyentuh dada janin. Yang keempat ada internal rotation, di mana janin mengalami putaran dalam atau paksi dalam. Selanjutnya ada extension atau defleksi, di mana presentasi muka janin sudah berada di depan vulva ibu atau vagina ibu. Selanjutnya ada external rotation, itu di mana janin mengalami paksi luar. Selanjutnya ekspulsi, di mana terjadi biparietal, di mana kita membantu mengeluarkan bahu anterior, terus bahu posterior, sangga, susur, taruh di dada ibu. Ini saya akan menjelaskan tentang plasenta. Pengertian plasenta adalah yang menghubungkan antara janin dan maternal. Terus fungsi plasenta sebagai respirasi, sebagai nutrisi, sebagai transfer obat, terus sistem endokrin yang menghasilkan hormon. Baru ada pembentukan plasenta. Yang pertama ada normal, bentuknya bundar atau oval. Yang kedua ada membrana sae, dia tipis. Succenturiata, 1 lobus. Supria, lobus yang terpisah-pisah. Bilobus, 2 lobus. Trilobus, 3 lobus. Baru ada perlekatan plasenta. Yang pertama ada adesiva. Adesiva itu hanya melekat. Baru angkreta itu sangat melekat. Terus inkreta itu di dinding otot polos. Baru perkreta nempel di serosa. Ini saya akan menjelaskan tentang pembentukan plasenta. Yang pertama terjadi konsepsi bertemunya sel ovum dan sperma. Yang kedua fertilisasi, bertemunya sel ovum dan sperma di ampula tuba. Selanjutnya nidasi peristiwa masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi ke dalam endometrium. Baru pada hari ke-18 setelah fertilisasi, trofoblast akan berdiferensiasi menghasilkan 2 lapis trofoblast, yaitu sitotrofoblast sama sinsitiotrofoblast. Sitotrofoblast itu lapisan dalam sel mononuklear dengan batas sel yang tegas. Sinsitiotrofoblast itu sel lapisan luar, itu sel multinuklear dengan batas sel yang tidak tegas. Setelah implementasi selesai, trofoblast akan berdiferensiasi mengikuti 2 jalur utama yang membentuk fili dan ekstrafili. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang letak sungsang. Letak sungsang adalah suatu kondisi di mana janin melintang di uterus. Baru ada posisi letak sungsang, itu ada 3. Pertama, letak sungsang sempurna atau murni atau frank bridge, di mana kedua kaki mengarah ke atas, terus bokong bulan yang keluar. Yang kedua, letak sungsang bokong kaki atau complete bridge, di mana kedua kaki menyilang.
Yang ketiga ada letak sungsang lutut kaki atau incomplete bridge, di mana satu kaki menyilang, satu kakinya lagi mengarah ke atas atau kedua kaki keluar. Baru ada letak janin. Letak janin ada 3, letak oblik atau menyerong, letak normal atau longitudinal, letak melintang atau transversal. Baru ada posisi janin. Kalau posisi anterior, di mana oksiput mengarah ke atas atau dekat dengan simfisis pubis. Kalau posisi posterior, di mana oksiput mengarah ke promontorium atau tulang koksidis. Ini saya akan menjelaskan tentang neurokranium atau tulang tengkorak. Ada frontal, parietal kanan, parietal kiri, ethmoid, sphenoid, temporal kanan, temporal kiri, parietal. Terus ada splachnocranium, itu bagian muka. Ada nasal, zygomaticum, maxilla, mandibula. Ini saya akan menjelaskan tentang sutura atau sambungan pada tulang tengkorak janin. Yang pertama ada sutura frontalis. Dia terletak di antara frontal kanan dan frontal kiri, berarti dia di sini. Selanjutnya ada sutura coronalis, terletak di antara frontal dan parietal, berarti dia di sini. Selanjutnya ada sutura sagittalis, dia terletak di antara parietal kanan dan parietal kiri, berarti dia di sini. Selanjutnya ada sutura rhamboide, dia terletak di antara oksipital dan parietal, berarti dia di sini.